Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Nur Hidayat. Saya mahasiswa STEM Bengkalis, jurusan Siasat Syariah. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan hukum konstitusi terhadap rencana penghapusan ketentuan presidensial threshold pada pemilu 2024. Video ini sebagai tugas akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh dosen Muhammad Afdal Askar MH. Dalam pelaksanaan pemilihan presiden atau pilpres secara langsung di Indonesia dikenal istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Presidential threshold adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu diberlakukan dengan sejumlah tujuan. Yang pertama, yaitu memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik. Hal itu membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan secara mudah karena alasan politik. Kedua, penerapan presidensial threshold adalah demi efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Jika sistem itu tidak diterapkan, bisa saja presiden dan wakil presiden yang terpilih diusung oleh partai atau koalisi partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif bakal kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena bakal diganggu oleh koalisi mayoritas di parlemen. Terakhir, alasan penerapan presidensial threshold adalah demi menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alam. Kemudian bagaimana jejak presidensial threshold? Aturan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden mulai diterapkan di Indonesia sejak pemilu 2004. Saat itu, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan presiden atau secara langsung. Aturan presidensial threshold pencalonan presiden mengalami beberapa perubahan ketentuan. Pelaksanaan pilpres secara langsung tersebut merupakan hasil reformasi melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 6A ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sistem pemilu di Indonesia mengenal 3 sistem ambang batas atau threshold, yaitu electoral threshold, parliamentary threshold, dan presidential threshold. Secara singkat, presidensial atau ambang batas dapat didefinisikan sebagai batas minimal suara yang mesti dimiliki oleh peserta pemilu untuk memperoleh hak tertentu dalam pemilu. Hak-hak tertentu tersebut antara lain hak untuk menjadi peserta pemilu berikutnya, hak untuk memperoleh kursi di parlemen, hingga hak untuk mengajukan pasangan capres dan calon wakil presiden pada pemilu berikutnya. Dari 3 ambang batas tersebut, satu sistem ambang batas yang banyak menjadi polemik adalah presidensial threshold. Lalu sebenarnya presidensial threshold itu apa? Dalam buku yang berjudul Kamus Pemilu Populer Kosakata Umum Pengalaman Indonesia dan Negara Lain karangan Godfordus Boris Sharon menyatakan bahwa presidensial threshold adalah suatu ambang batas suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu gelaran pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Di Indonesia, sistem presidensial threshold pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang saat itu sudah tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 disebutkan bahwa pasal 5 ayat 4 bahwa pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.
Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, dan 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dengan menggunakan ambang batas hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebagai hasil pencalonan presiden dan wakil presiden. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu, aturan presidensial threshold berubah karena pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan secara serentak, sehingga ambang batas yang dipakai adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dalam Undang-Undang Pemilu, aturan presidensial threshold untuk capres dan cawapres diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Sejumlah partai politik yang keberatan dengan aturan ini berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan presidensial threshold 20% terlalu tinggi sehingga membuat pilpres tidak demokratis, menghambat figur para pemuda untuk mencalonkan presiden, dan membuat masyarakat terbelah. Presidensial threshold yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu memang mensyaratkan ambang batas suara yang harus diperoleh parpol dalam pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Walau ambang batas 20% ini sudah diterapkan dalam Pilpres 2014 dan 2019, nyatanya masih banyak pihak yang menantang. Mahkamah Konstitusi yang terus-menerus menerima gugatan, semua judicial review yang dilayangkan sejumlah pihak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Presidensial threshold bukanlah masalah konstitusi, sehingga tidak tepat apabila parpol yang berencana mengajukan judicial review kembali menggugat pasal 222 Undang-Undang tentang Pemilu. Presidensial threshold adalah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang merupakan turunan dari pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa presidensial threshold itu bukan persoalan konstitusional, tapi adalah open legal policy. Jika ada parpol yang kembali mengajukan judicial review terhadap presidensial threshold, maka MA akan tetap menolak dan konsisten pada putusan-putusan yang terdahulu. Apalagi jika dalil-dalil yang dicantumkan dalam isi judicial review tersebut tidak jauh berbeda dengan penggugat-penggugat sebelumnya. Kenapa begitu? Karena kalau dilihat secara teoritik yang dikatakan MK itu tidak salah. Kalau kita lihat ketentuan pada pasal 222 sebenarnya pada pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 tata cara pelaksanaan presiden diatur dalam undang-undang. Jadi presidensial threshold adalah sesuatu yang bersifat normatif, artinya bukan masalah konstitusi, tetapi tergantung pada si pembuat undang-undang. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang presidensial threshold. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.